Selamat pagi. Di sini kembali lagi dengan Anampui Indotech ya. Kalau untuk video lanjutan bisa dilihat di YouTube Anampui Indotech. Di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang bias atau DCO, sebuah power amplifier ya. Banyak yang bertanya di kolom komentar YouTube maupun Facebook, itu banyak pertanyaan tentang bias dan tentang DCO. Dan di video-video lain itu ada yang sudah pernah kita bahas, tapi ini saya membuat video ini saya khususkan untuk pembahasan tentang bias maupun DCO ya. Pertama itu seperti DCO yang tidak stabil. Ini saya bahas di keadaan PCB single layer saja ya. Nah, ibaratnya kalau DCO kurang stabil itu, walaupun di driver power amplifier apa aja, itu permasalahannya pada TR input awal ya. Kalau di yang kebanyakan itu orang bertanya itu masalah MCRD ya. Nah, kalau MCRD itu semua kan dia mempunyai TR input yang bagian sini tengah ini namanya TR input. Ini usahakan yang bagus TR inputnya, TR regulator atau TR feedback ya. Ini di V3 new sama seperti itu. Ini V3 new V5 ini juga V3 new, cuman sistemnya V5 ini adalah cycle, V3 new adalah standar biasa begitu. Di sini juga kayak V3 new. Di sini adalah regulator, di sini input, dan di sini feedback. Nah, itu gunakan antara ini itu yang paling bagus TR-nya ya. Jangan pakai yang KW. Kedua, resistor itu jangan memakai yang jelek. Maksud saya memakai yang jelek. Ini khusus pemula ya. Kalau untuk master skip aja. Ini saya ngasih tahu untuk pemula yang nyetingnya biar enak dan jarang mengalami kendala. Walaupun ada kendala itu enggak separah itu ya. Resistor ini gunakan yang bagus ya. Resistor metal film yang gelangnya 5, jangan yang 4. Kalau yang 4 itu jelek. Terus keduanya TR ini, ketiganya solderan itu harus matang ya. Nah, apalagi single layer kayak gini, solderan itu diusahakan matang bener-bener. Nah, semua itu matang bener-bener. Tapi kalau untuk areal TR itu kita harus bisa mengira-ngira. Nyolder itu bukan sembarangan ya. Sekali lagi, nyolder itu bukan sembarangan. Single layer kita itu wajibkan ininya matang bener-bener menempel dengan sempurna. Kedua, jangan terlalu lama menyolder TR ya. Jangan terlalu lama menyolder TR karena nanti bisa merusak ukuran-ukuran yang di dalam TR itu sendiri ya, dulur. Jangan terlalu lama untuk menyoldernya begitu. Kalau tidak mau nempel dengan cepat, ini yang kayak gini, ini PCB ini kalau sudah stok lama itu rada dikerik saja. Kuning-kuningnya ini untuk tempat solder ini dikerik saja ya.
apa keiteman apa gitu, ini dikerik saja biar nanti nempelnya sempurna. Dan kaki komponen itu diusahakan kalau rada berkarat juga dikerik juga ya. Itu kedua. Ketiga, sebuah PCB power amplifier itu ada yang kadarnya basah. Jadinya PCB itu sudah kita setting resistor ini, sudah kita ganti TR yang bagus-bagus, tapi DCO tetap nggak stabil. Padahal sudah memenuhi syarat, itu bisa karena PCB-nya itu yang error. Itu banyak terjadi seperti itu. Ya, itu tentang DCO. Kalau masalah untuk penyetingan DCO dan segala macam itu sudah tak bahas di video sebelumnya. Dan sekarang itu ke bias ya. Bias itu ada 3 poin ya. Itu di driver apa aja, mau di MCRD, mau di NKRI, mau di CFDV ini, mau di DSM dan Deltek dan segala macam ya. Itu cara kerja bias servo. Ini yang tak bahas ini bias servo. Bias servo itu sama bias servo. Saya sudah pernah bilang, untuk penyetingan bias itu yang menggunakan VR ya. Saya cari dulu yang menggunakan VR. Nah, ini. Nah, kalau bias itu kan di sini ada sebuah VR. Nah, kalau mau nyeting bias itu VR-nya di tengah-tengahkan dulu. Pokoknya posisi di tengah VR ya. DCO ini diusahakan mendekati 0 dulu di skala milivolt. Kalau nyeting dari DCO dulu langsung ke bias. Bias di tengah. Itu disetting resistor bagian kiri, yang walaupun bagian kiri atau bagian kanan itu cari yang ukurannya ukuran kilo ohm ya. Kalau rata-rata sih ukuran ohm ada di kanan 560, entah 330, 470 itu sebelah kanan. Nah, untuk nyeting itu yang ukuran kilo ohm aja yang enak ya. Semakin ukuran kilo ohm ini naik, itu semakin biasnya naik. Itu keadaan VR di tengah itu cari bias plus ya. Keadaan VR di tengah itu cari bias plus. Plusnya itu plus 20-an. Walaupun enggak 20-an, plus 10 ke atas ya. Plus 10 ke atas. Biasanya kalau saya nyeting itu di plus 20-an sih. Kalau 10 ke atas kurang stabil nanti ya. Di biasnya di plus 20-an itu di trimpot ini keadaan masih netral di tengah-tengah ya, begitu. Nah, kedua, katanya bias seperti PSU. Bias seperti PSU itu ada, itu kedua, itu bias seperti PSU itu yang bermasalah itu biasanya transistor itu ada yang setengah mati, pertama. Terus keduanya, jalur transistor itu ada sebagian nggak connect. Itu kedua. Terus ketiganya, jalur transistor atau jalur PCB itu mengalami basah PCB-nya dan mengakibatkan radiasi yang sangat besar. Bahkan bisa konslet di dalam PCB seperti ini ya. Ini dalamnya. Nah, ini PCB-nya tidak sempurna. Nah, itu. Terus ketiga, bias itu mempunyai ampere. Ampere bias dan volt bias itu beda ya. Dimana untuk penyetingan ampere bias, penyetingan ampere bias itu ada di kopling bias ya. Kopling bias itu di mana PCB tadi? Ini. Nah, kalau di MCRD kopling bias itu ada di 2K2 sini. Ya. Kalau
skema beda atau driver powernya beda, driver power lain beda, itu cari aja yang bagian TR input dari bawah ya, bagian TR input sampai ke feedback dari bawah, jalur yang menuju ke fase sini, ini jalur yang menuju ke fase itu cari yang menuju ke suplai utama main, suplai utama plus ya. Ini gini, ini feedback, terus TR input ke feedback, TR input ini, terus feedbacknya di sini. Nah berarti 2K2 ini. Nah ini, nah jalur 2K2 ini adalah ampere bias ya, ampere bias. Kalau di MCRD V3 atau V3 modifan itu ampere biasnya tetap di 2K2 ini ya, 2K2. Pokoknya yang sebelah kiri yang menuju ke atas. Nah seperti ini. Ini kan ada dari TR kecil menuju ke fase, jalur menuju ke fase ini ada resistor 1. Nah itu namanya ampere bias. Nah itu untuk penyetingan ampere bias. Apa fungsinya ampere bias? Ampere bias itu begini dulur, sebuah ampere bias ya, sebuah ampere bias itu apa namanya, untuk bias kenormalannya bias ya. Ampere bias itu untuk kenormalannya bias kasar alusnya ampere yang menuju ke transistor final. Kalau ampere biasnya itu terlalu tinggi, walaupun bias kecil, itu transistor final itu walaupun dia nggak panas, tapi dia bisa mati gitu loh. Padahal transistor final nggak panas, nggak konslet. Nah begitu kita setel beberapa saat dia mati untuk suplai rada besar. Nah itu berarti ampere biasnya kebesaran walaupun volt biasnya normal, begitu ya. Jadinya nyeting driver itu pokoknya susah lah kalau rada dijelaskan secara real. Itu emang banyak yang poin-poin yang akan dirubah gitu loh dulur ya. Jadinya pelajari dulu untuk pemula, pelajari dari yang terkecil dulu, setting DCO, setting bias. Nah kalau untuk pelajaran-pelajaran itu gunakan perangkatnya yang bagus semua, kayak resistornya itu original Taiwan, yang yang gelang 5 lah, metal film gelang 5 itu original itu. Terus TR-nya ini beli yang bagus-bagus. Kalau latihan itu seperti itu. Kalau latihan itu jangan pakai yang komponen-komponen yang ibaratnya KW-KW atau yang biasa-biasa. Kayak seperti inilah contohnya. Ini driver ini kan pakai komponen itu loh. Komponen gelang 4 ini loh resistornya. Resistor gelang 4 mengkirut kayak gini, itu pertama. Terus keduanya PCB-nya Pertinax Spula ya. Terus lagi transistor ini KW semua ya, KW semua transistornya, nggak ada yang original. Nah begitu, ini punya orang ya, suruh memperbaiki kemarin, transistornya ini KW semua, jadinya sudah bisa tak hidupkan,
dan saya coba untuk memakai tahanan yang lebih besar untuk mengamankan transistornya, tapi ternyata dia transistornya tetap nggak mampu disuplai, hanya 45 disuplai 45 itu baru 2 lagu itu transistornya ini sudah panas semua begitu, padahal ini sudah tak tahan untuk mengamankan transistor ini sudah secara ekstrim ini untuk tahanannya. Nah di bawah sini pun, nah di sini sudah tak gantung di sini, tetap transistornya tidak mampu ya. Ini transistornya mati, hanya suplai 45. Nah ini saya sudah konfirmasi itu ganti di upgrade ulang, sama aja itu nanam baru ya, ketemunya mahal sih, apalagi PCB nya Pertina. Ini kurang suka PCB Pertina kayak gini begitu ya. Itu contoh-contoh untuk pemula, jangan sampai memakai komponen yang abal-abal begitu loh ya. Masalah bias itu seperti PSU, nah itu poin-poinnya tadi ya seperti itu dulur. Kalau bias itu kayak seperti PSU ya gitu. Nah itu jangan diotak-atik, mendingan ngerakit baru dah, tapi usahakan komponennya original semua ya. Kalau resistor bagian atas ini seperti 2 watt ini ada yang kebakar, itu transistor ada yang mati atau setengah mati, udah itu aja poinnya ya. Itu kalau resistor yang berurusan dengan 2 watt, nah itu kalau ada yang mati berarti transistor ada yang setengah mati atau ada yang mati total begitu ya. Emang susah dulur, ngeriset dripper ini emang susah, jadinya harus pelan-pelan gitu. Terus lagi saya bahas, berulang kali ini saya bahas biar paham, kalau waktu menyolder transistor itu jangan langsung dicokkan ke arus mencoba drippernya ya. Ibaratnya begini, kita ganti transistor, sudah disolder, solder, langsung dicolok ke PSU, terus di setting lagi. Jangan, tunggu dingin dulu, tunggu yang dingin dulu, dingin banget dulu ya. Semua transistor sampai ke fast. Kalau transistor besar-besar ini nggak apa-apa, itu terserah ya. Transistor input, transistor feedback, transistor regulator, transistor feedback, fast sampai ke bias servo, itu kalau nyolderin diusahakan dingin dulu, baru kita coba setting ulang di PSU ya. Kalau keadaan transistor panas atau anget, nanti kawan bingung, bisa osilasi drippernya ya. Itu poin penting untuk para pemula. Kalau yang sudah master ya itu udah lain urusan itu gitu ya. Ini untuk pemula saja begitu, jadinya pelan-pelan, yang penting hasilnya begitu loh. Saya kalau nyolderin transistor, transistor ini UBE nya atau HEV nya kurang bagus, settingannya masih rada error sedikit, itu tak cabut, tak ganti baru, tak imbangkan UBE nya, terus tak solder. Habis tak solder itu nanti tak tunggu dingin banget dulu, nah baru saya hidupkan PSU nya untuk menyeting ulang begitu. Itu saya, apalagi pemula. Kalau pemula sempat dripper nggak normal-normal, solderi kaki TR, ganti TR belum dingin, TR masih anget, langsung dicok ke PSU, bingung, osilasi langsung. Karena sejarahnya karena transistor itu cara kerjanya itu kalau keadaan panas itu HEV naik, UBE nya turun ya. Kalau keadaan panas transistor itu atau anget, keadaan anget aja lah, itu HEV nya naik, UBE nya menurun begitu.
Makanya bias servo itu wajib ditempel pendingin. Ya. Saya jual dripper itu seperti CFDV ini. Ya, CFDV ini saya nggak ngabelin ya. Jadinya ke konsumen itu tetap seperti ini, nanti dikabelin sendiri pakai kabel isi 3 itu ditempelkan ke pendingin transistor. Apabila transistornya nanti mengalami panas, itu dia biasnya stabil. Kalau bias servo itu harus ditempelkan ke heatsink transistor final, di set aja di 30 ke atas, 40 ke bawah, 36, 35, 36 lah bias servonya ya. Begitu kalau pakai bias servo. Itu tadi kawan ya. Tuh banyak pertanyaan, tapi kadang-kadang saya jelaskan kayak gini ini, makanya pertanyaan itu timbul semua itu, padahal sudah tak bahas. Video-video sebelumnya itu juga sudah tak bahas, tapi mungkin kebanyakan di skip sih, makanya nggak paham betul masalah seperti ini. Begitu ya dulur. Begitu aja itu untuk sedikit pemahaman tentang bias servo ya. Nanti saya bahas kembali yang lain ya, untuk pemula. Kalau untuk yang sudah master atau yang sudah lihe-lihe ya, jangan banyak komplain dan jangan banyak bicara. Kalau Anda ibaratnya terganggu oleh video pembacotan saya, mendingan di skip aja gitu ya. Oke dulur, nanti saya bahas klarifikasi jobel. Banyak yang komplain lur, masalah saya bikin video kemarin itu loh, masalah jobel power amplifier, dan saya membawa nama power pabrikan dan build up. Di situ dia ada yang salah menilai, katanya saya jelek-jelekan power build up, dan katanya saya kenapa build up itu kok pakai jobel, dan build up itu semua pakai jobel, kamu kok bahas katanya build up semua pakai jobel. Loh, kan saya bener bahas dari situ gitu loh. Itu akan saya klarifikasi ulang, karena hater itu kalau nonton itu banyak di skip, nggak sampai selesai, dan cara berpikirnya itu masih di bawah rata-rata ya. Jarang yang mempunyai analisa tinggi dan logika, itu jarang. Itu biasanya orang itu hanya berpikir sekilas saja dan egonya tinggi, timbullah hormon emosional. Nah di situ dia asal bacot aja, jebret. Padahal saya membuat tutorial itu semua memakai logika dan memakai kata-kata pahamilah, begitu loh. Dan intinya itu seperti ini. Nah itu harus dipikir sendiri gitu loh ya. Begitu kawan ya. Oke, saya sudah capek bacot, mau lanjut lagi ngerakit, soalnya pesanan lumayan banyak. Nah ini kemarin tadi sore baru ngirim. Nah ini ngejarkan pesanan yang baru masuk kemarin. Oke dulur, nanti kita sambung kembali. Selamat pagi, karena ini sudah waktu pagi jam 2 ya, hampir setengah 3 begitu. Oke, bye bye.